من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نوينا الاجتماع والانتفاع كما اندفع أهلنا. نوينا التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والاتباع بالأسلاف، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علو كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ، وارزقنا الحكمة والعلم، وأخرجنا من ظلمة الوهم إلى النور، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم، وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari masjid dan majlis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini kecuali kita selalu diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk selalu bisa hadir di dalam majlis-majlis ta'lim. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di malam-malam terakhir daripada bulan Jumadil Akhir. Kalau seandainya Jumadil Akhir ini cuma 29, maka 1 Rajab akan datang pada malam Jumat. Kalau Jumadil Akhirnya 29. Tapi kalau seandainya Jumadil Akhirnya 30, maka 1 Rajabnya masuk pada malam Sabtu. Jadi tinggal lagi tunggu keputusan dari Kementerian Agama dan mereka-mereka orang yang melihat hilal. Kapan ada pengumuman, pasti ada pengumuman, baik itu di TV ataupun di HP dan lain sebagainya. Yang sekarang kita ini udah mudah untuk mendapatkan informasi itu udah mudah. Maka oleh karena itu insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang fadilah keutamaan daripada bulan Rajab serta kemuliaan daripada malam pertama di bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala pada saat aku menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan terdapat di dalamnya ada 12 bulan. Dimulai daripada bulan yang pertama, yakni bulan Muharram, dan berakhir di bulan yang ke-12, yakni adalah bulan Zulhijjah. 12 bulan tersebut adalah bulan yang memang dimiliki oleh umat Islam, bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tahun. Maka inilah punya syariat Islam yang tidak ada duanya, tidak ada yang menyerupainya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki agama yang tidak bisa ditinggikan oleh agama yang lain. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak bisa ditinggikan oleh agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya bulan yang dimiliki oleh Allah sesungguhnya agama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu di sisi Allah, yakni hanyalah agama Islam. Selain dari agama Islam tidak berpihak kepada Allah. Karena kenapa? Mereka orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau agama Islam pasti hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut untuk disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah bulan-bulan yang terdapat di dalam satu tahun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Jangan pernah kita menyia-nyiakan dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita tersebut, yang tidak ada duanya di dunia ini selain daripada nikmat Islam. Nikmat iman, mempercayai dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan tersebut, minha arba'atul hurum. Terdapat dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 ikut bulannya berdengketan. 11, 12 sama 1. Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Sikok terpisah bewean. Ya, ini adalah bulan Rajab. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan kita umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa bertemu pada bulan Rajab yang tinggal beberapa hari lagi yang akan datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrullah, adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada bulannya Allah itu apa dia? Bulan yang memang pantas untuk kita memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi di dalam bulan tersebut Allah menunjuk pengampunan yang begitu besar. Karena kenapa? Ini bulan punya Allah. Ada, bukan berarti 12 bulan, 11 bulan yang lainnya bukan bulan Allah, bukan. 11 bulan yang lain bulannya punya Allah. Tapi Rajab diberikan keistimewaan yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Dan kita diajarkan untuk memperbanyak taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sabda beliau yang lain,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu layalin, ada 5 malam, la turaddu fihinna ad-da'wat, tidak bakal ditolak permintaan seseorang hamba yang minta kepada Allah. Apa itu yang pertama? Awwalu lailatin min Rajab. Yani adalah malam pertama di bulan Rajab. Bahkan Nabi SAW nanti kita sebutkan memberikan satu hadis yang khusus tentang keutamaan malam pertama di bulan Rajab. Itu yang pertama, awal malam pertama di bulan Rajab. Yang kedua, Lailatul Nisf min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, nah ini kalau kita dapetin memang kaki awal Rajab itu malam Jumat, maka kalau di bahasa Palembang itu betua. Karena kalau malam satunya itu adalah malam pertama di bulan Rajab jatuh pada malam Jumat, maka termasuk daripada nomor yang ketiga ini. Yang pertama adalah malam pertama di bulan Rajab, yang kedua malam nisfu Sya'ban, dan yang ketiga adalah Lailatul Jumat. Nah, jadi ada 2 malam yang bakal ditemuin kaki. Kalaupun seandainya tidak kita temuin di malam Jumat tersebut, malam pertama di bulan Rajab, setidaknya 2 malam itu kita minta kepada Allah tidak bakal ditolak. Di malam Jumat tidak bakal ditolak. Malam Sabtunya malam pertama di bulan Rajab, malam yang berdengketan. Kalau jatuhnya malam Jumat, lebih istimewa lagi. Bertumpuk 2 ekor di dalam satu malam. Ini keistimewaan yang mudah-mudahan Allah berikan sama kita gala-gala, dan insya Allah kita bisa menghidupkan malam tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sebutkan daripada beberapa amalan-amalan yang pantas untuk kita lakukan di malam pertama di bulan Rajab, sesuai daripada apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan as-salafun as-salihun kita terdahulu. Terus yang keempat sama yang kelima apa? Lailatul Aidain, 2 malam hari raya. Yang keempat malam lebaran Idul Fitri, yang kelima malam lebaran Idul Adha. Nah, ini 5 malam ini kalau kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la turaddu fihinna ad-da'wat, tidak bakal ditolak apa yang kita minta kepada Allah tersebut, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, cuman jadi wong itu jangan seperti ini. Beb, anak tuh minta di malam 5 ekor kobul, tapi sampai sekarang 12 tahun atau mungkin bahkan lebih, anak belum temui doa itu terkabul. Enggak, berarti percuma baik. Anak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi apa? Tidak diberikan pengkabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Kita sudah suzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah sangka jelek sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak bakal pernah memberikan apa yang sudah kita minta, kecuali itu pasti sudah diyakini oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya hal tersebut adalah kebaikan untuk kita. Karena diumpamakan seperti seorang mufassirin mentafsirkan di dalam ayat Al-Quran, astajib lakum, mintalah kepada aku, kata Allah, ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah, astajib lakum, maka akan aku kabulkan. Nah, dikatakan oleh Al-Habib siapa yang di Bogor? Empang? Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sohib Empang di Bogor. Nah, itu beliau pernah mentafsirkan ayat Al-Quran yang berbunyi ud'uni astajib lakum. Itu kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Sohib Empang Bogor, kuburan beliau di Bogor, Maula Bogor beliau. Jadi paku buminya kota Bogor. Itu beliau mentafsirkan ayat itu seperti seorang ibu yang memberikan hanya yang dibutuhkan oleh anaknya, bukan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menunjuk sama kita itu bukan yang kita pengen, tapi yang kita butuhkan.
Karena kalau yang kita butuhkan pasti digawe ke. Tapi apa yang kita inginkan belum tentu kita gawe. Karena keinginan kita ini lebih banyak daripada kebutuhan. Kita sebenarnya butuh cuman pakai motor. Motor apa boleh? Tapi keinginan kita tidak galak motor yang ketinggalan tahun. Sehingga mungkin kita akan mengupayakan hal tersebut dengan semaksimal mungkin. Bahkan waliyadzubillah min zalik, sampai kadang-kadang minjem duit uang utang. Untuk apa? Menjadikan kegengsiannya itu tidak tampil di depan kawan-kawan dan keluarganya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai ini. Ya nauzubillah. Udah, apa yang Allah tunjuk kita terima. Kita butuh motor apa tuh minjem sama Allah SWT kita terima. Jangan kita nak pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Karena pengenan itu sangat banyak. Dan belum tentu itu menjadi kebutuhan kita yang sangat kita perlukan. Nah sehingga seorang ibu itu, kalau anaknya dia pengen untuk membeli pelcon, kira-kira seorang wong tua, entah itu ibu atau ayah kan, pasti tidak akan pernah memberikan itu kepada anaknya. Karena kenapa? Hal itu berbahaya. Dan anaknya apalagi yang di bawah usia dewasa, kalau memainkan percon tersebut bisa melukai daripada badannya, setidaknya tangannya bakal terbakar, motong, kena pelecehan dan lain sebagainya. Nah sehingga kalau kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah ikhlas sama Allah Subhanahu Wa Taala, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngatur adalah Allah, yang memberikan adalah Allah. Kapan Allah nunjuk sama kita, itu adalah waktu yang paling pas untuk kita memerlukan dan menggunakan apa yang kita minta tersebut. Tapi kalau belum tinggi sama Allah, ya mungkin waktunya tidak pas. Tentu seperti sekarang misal, kita adalah orang yang ahli ibadah, taruhlah, maghrib ke masjid, isya ke masjid, subuh ke masjid, 5 waktu ke masjid. Tapi ente punya cita-cita untuk memiliki sebuah mobil. Sehingga apa? Mungkin menurut ente, ketika aku punya mobil, sholat aku bakal lebih cepat, tidak kepanasan, badan aku setidaknya tidak mengeluarkan keringat yang banyak, dan lain sebagainya. Banyak cita-cita yang kita pinginkan ketika kita sudah punya barang tersebut. Tapi terkadang kenyataannya pas ketika barang tersebut sudah ada, justru semua apa yang kita cita-citakan itu tidak terwujud. Yang sebelumnya pergi ke masjid jam 6, baca-baca pas sudah maghrib baru dah tahan. Yang subuhnya bangunkan wong azan dengan mukul beduk gara-gara punya mobil, lambat dah datang. Dan semuanya. Sehingga tidak diinjak oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada saat di waktu tersebut. Mungkin nanti akan diinjak oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila ketakwaan kita sudah tebal. Sehingga kalau seandainya ada diinjak sama Allah Subhanahu Wa Taala hal yang seperti tadi, tidak menggoyangkan daripada ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mana tahu hal tersebut cuma Allah. Kita cuma bisa memprediksi baik. Kalau aku punya ini, lagi aku bakal bangun masjid. Kalau aku punya jadi wong kayo, harta aku lah banyak, aku pacak bangun musola. Kalau aku sudah jadi wong yang sukses, aku akan menyumbang ini, menyumbang itu dan segala macam. Tapi kenyataannya, ketika sudah sukses, terkadang semua itu hanya cuman omongan belaka. Karena kenapa? Mulai syaitan datang. Tak usah, apa gawe? Kau nyari duit sago. Enggak, uang cuma nikmatinya. Kau cuma mungkin sekian kali baru baca ke masjid. Ini segala macam. Mulai. Akhirnya apa? Cita-cita tersebut sudah jadi uang tadi, tidak terwujud. Dan ini adalah yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya kita berada dalam keadaan nikmat yang banyak, tapi justru kita malah lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah, kalau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan mengharapkan hal yang ini, hal yang itu. Dah serahkan semuanya sama Allah. Bacalah Allah segala yang ngaturnya dan bacalah Allah yang menunjukkannya. Jadi kalau malam kaget ditemuin di awal Rajab kaget, ya manfaatkan di malam tersebut, entah itu malam Jumat atau malam Sabtu yang akan datang. Daripada awal pertama kali malam Rajab, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disia-siakan itu malam. Ya, manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi dari tahun yang kemarin.
Mungkin tahun kemarin kita sudah beribadah di awal pertama kali bulan Rajab, dan mungkin bahkan kita ingat malam pertama di bulan Rajab jumlah yang apa kita bacakan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tahu juga ya. Di tahun ini tingkatkan lagi. Banyak lagi. Cari lagi apa yang bisa dilakukan di dalam keutamaan malam pertama bulan Rajab. Baca Al-Qur'annya, pegang tasbihnya, hidupin pertengahan malamnya, hidupin terutama di sepertiga malam terakhir. Karena kenapa? Tahun depan belum tentu kita masih bisa bertemu di malam pertama bulan Rajab atau tidak. Terus Nabi SAW pernah bersabda di dalam satu hadisnya beliau yang sangat begitu masya Allah, ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi seseorang yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Apa kata beliau? Man ahya'a awwalu lailatin min Rajab. Siapa orang yang menghidupkan malam pertama daripada bulan Rajab, lam yamut qalbahu iza matatil qulub. Maka niscaya kata beliau, Allah nanti itu bakal mematikan semua hati wong. Tidak dihidupkan oleh Allah SWT. Tapi bagi wong yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, Allah bakal hidupkan hatinya, di mana pada saat itu Allah mematikan seluruh hati wong yang ada di atas dunia. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata beliau apa? Wa sabballahu khairan min fawqi ra'sihi sabba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua kebaikan yang dimulai dari atas kepalanya dia yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah menghendaki kita untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, Masya Allah. Berarti Allah minta sama kita, bukan kita minta yang sama Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita diminta oleh wong, itu lebih mulia. Kedudukannya lebih tinggi. Nah, sekarang bukan manusia lagi yang minta, tapi Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan kepada kita. Terus ada wa kharaja min dzunubihi ka yauma waladathu ummu. Allah bersihkan dosa-dosanya dari seluruh dosa yang dia pernah lakukan di atas dunia. Ka yauma waladathu ummu. Laksananya seperti seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, bersih, suci, tidak memiliki dosa sama sekali. Terus, nah ini yang Masya Allah, ya, yang terakhir ini, yang begitu menjadikan hadis ini mungkin penyemangat untuk kita, agar kita nanti di malam 1 Rajab itu benar-benar menghidupkan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata beliau? Wong yang menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli al-khataya wa yastawjabun nar. Beliau bisa memberikan syafaat kepada siapa? Wong yang dia pengenkan untuk mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Yang mana wong tersebut sudah dijamin, sudah dipastikan sama Allah Subhanahu wa taala, wong itu dimasukkan ke dalam api neraka. Tapi bisa dia tolong, bisa dia berikan syafaat. Karena kenapa? Dia menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Berapa kok uang yang bisa dia selamatkan? Berapa kok uang yang bisa dia berikan syafaat? 1, 2, 10? Tidak. Berapa kata Nabi Muhammad? Li sab'ina alfan, 70.000 wong yang bakal bisa dia berikan syafaat pertolongan, yang wong tersebut sudah dijamin sama Allah masuk ke dalam neraka, tapi berkat dia menghidupkan malam pertama di bulan Rajab, dia bisa selamatkan itu wong 70.000 itu. Nah, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, ini malam pertama bulannya Allah. Jadi kalau malam pertama di bulannya Allah tuh Allah obrol daripada semua apa yang nak dipinta oleh hambanya pasti Allah juga. Nah, jadi rugi ya kalau seandainya di malam pertama nanti di awal Rajab kita tidur
Apalagi waliyadzubillah min zalik sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Nah, ini yang baru kita hidupkan. Nak begadang lah kamu, nak sampai subuh lah kamu, jatuhi ibadat yang larang. Bahkan kamu mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar. Baik itu nanti di dunia, baik itu sekarang di dunia atau nanti di akhirat. Khususnya di akhirat lagi. Ya. Bukan malam kemarin. 1 Januari ditunggu. Ya. Itu bukannya malam yang sama sekali dianjurkan di dalam syariat Islam. Bangunkan anak kita di malam ini. Bangunkan istri kita. Ajak keluarga kita begadang. Tunggu sampai sepertiga malam terakhir. Tunggu di pertengahan malam. Karena ini malam adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dilarang oleh itu? Tentu tidak. Bahkan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menghidupkan malam pertama di bulan Rajab. Nah, jadi sebenarnya kalau syariat Islam ini masyaallah, udah kita tidak usah aneh-aneh lah. Nah, meloi mereka yang cak itu nak bangun malam yang modelan mak kemarin. Sampai kita waliyadzubillah min zalik subuhnya pagi-pagi kelewatan. Ya, dah terbayang itu. Di hari tersebut paginya berapa banyak umat Rasulullah SAW yang tidak sama sekali bangun di subuh hari. Karena malamnya dia begadang. Dan semua pergadangan yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Akan ditanyai sama Allah. Akan ditanyai sama malaikat-malaikatnya Allah SWT. Bisa jawab apa kita? Tentu bakal diam. Karena perbuatan tersebut adalah perbuatan satu yang sio-sio, jelas. Tidak bermanfaat, jelas. Mubazir, jelas. Berapa banyak kalau kita tengok kemarin peristiwa yang terjadi di malam tersebut, yang mubazirkan duit di atas dunia ini dengan meniupkan peliconnya, dengan menembakkan peliconnya. Itu bakal ditanya oleh Allah SWT duit-duit kita yang kita keluarkan. Tapi kalau seandainya di malam pertama nanti di bulan Rajab kita bangun, begadang, baca Quran, atau kita cuma bangun betok ke WC, nanti ngomong sama Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Habis itu salat dengan salawat. Sudah ente salam, habis itu salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tidak lagi ente masuk kamar. Tidak lagi. Itu juga bakal ditanyakan sama Allah SWT. Dan nilainya tentu berbeda, tidak sama dengan nilai yang seperti tadi. Ente bakal bisa jawab. Kalau tadi tidak bisa jawab, apa yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah? Mana kalau seandainya kita bangun nantinya bukan cuma baca salawat, bukan cuma salam sama Rasulullah, tapi kita sholat di awal waktu maghribnya, di awal malam dengan maghrib berjamaah, isyaknya berjamaah, bangun pula kaget di sepertiga malam, hadir pula majlis dan lain sebagainya yang mungkin kita lakukan. Kalau malam Jumat di sini baca Yasin, kalau malam Sabtu ada majlis ta'limnya, duduk di sini dengan keadaan yang khair, bangun subuhnya berjamaah pula, oh sudah, insyaallah bakal aman, insyaallah bakal selamat. Amin amin azab, insyaallah Allah jaga kita, Allah lindungi kita daripada azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Amin ya rabbal alamin. Terus Nabi SAW pernah bersabda di dalam sebuah hadisnya, beliau ngomongkan keutamaan puasa. Nah ini mungkin tidak juga terlalu detailkan. Kalau yang nak nyatet mungkin agak cepat juga nyatetnya, karena agak lumayan banyak. Kata Nabi SAW yang pertama, siapa wong yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab. Nah, jadi berarti kita disuruh untuk puasa. Walaupun tidak wajib, tapi disunahkan untuk puasa. Nah, di sini juga Pak, kalau seandainya kita masih punya utang puasa, bayar. Bayarlah. Nah, mumpung masih ada kesempatan. Nabi SAW itu diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dia itu pernah ngomong, kata Sayyidatina Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu berpuasa yang lebih banyak daripada puasa setelah Ramadan, yakni adanya di dalam bulan Rajab. Ini keutamaan, keistimewaan di dalam bulan Rajab. Bahkan kali kita temuin ada sikok hadis yang Nabi SAW itu pernah meriwayatkan
siapa wong yang berpuasa nantinya 1 hari dia cuma di bulan Rajab bakal mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Itu kata Nabi SAW apa? Siapa wong yang berpuasa 1 hari di dalam bulan Rajab, benar-benar karena lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain, untuk dinilai wong, untuk dinikah bukan, tapi untuk benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijamin sama Rasulullah akan benar-benar mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, kalau Allah udah ridho, udah selesai, kata urusan lagi udah. Ya, tidak perlu ente mencari keridhaan yang lain, tidak perlu ente minta keridhaan yang lain. Kenapa? Allah sudah memberi keridhaan kepada kita. Yang kedua, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa 2 hari di bulan Rajab, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, barang siapa yang berpuasa 3 hari, yaitu pada tanggal 1, 2, dan 3, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia pahala seperti wong yang berpuasa selama 900 tahun. Nah, jadi kalau baca jangan cuma sehari, tapi ambil 3 hari. Terus dari yang puasa 3 hari tadi, 1, 2, 3, Allah akan juga menyelamatkan dia dari bahaya yang ada di atas dunia dan siksa api neraka. Yang keempat, barang siapa yang berpuasa 5 hari dalam bulan Rajab, maka permintaan apapun, baik itu urusan dunia, terutama urusan akhirat, pasti akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wong yang berpuasa 5 hari. Barang siapa yang berpuasa 7 hari di dalam bulan Rajab, maka untuk wong tersebut akan ditutupkan 7 pintu neraka dan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wong yang berpuasa 7 hari tersebut 8 pintu surga. Nah, berarti tidak ada diizinkan sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wong yang berpuasa 7 hari di dalam bulan Rajab masuk ke dalam api nerakanya Allah. Serta dibukakan 8 pintu surga. Berarti kalau sudah dibukakan 8-8-nya tidak masuk, yang mana boleh? Ya, dari mana pun tidak bakal masuk, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, barang siapa yang berpuasa 15 hari di dalam bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan menggantikan semua kejahatannya dengan kebaikan, dan menambah hari-harinya itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diarahkan oleh Allah untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, siapa wong yang berpuasa pada tanggal 27 Rajab. Nah, ini istimewa karena di tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa yang sangat sakral, yakni peristiwa Isra wal Mi'raj. Kata Nabi SAW, siapa wong yang berpuasa di hari tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala seperti wong yang berpuasa 5 tahun dan mendapatkan pahala seperti wong yang beribadah selama 600 tahun. Khusus di hari itu, khusus di hari tersebut di tanggal 27 Rajab. Dan ditutup sama beliau, disunnahkan puasa 3 hari 3 hari 3 hari. 3 hari awal, 3 hari tengah, dan 3 hari akhir. 9 ya. Digenapkan jadi 10. Kapan? Tanggal 27 Rajab. Itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa mengetahui keutamaannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi wong yang berpuasa 10 hari, 3 di awal, 3 di pertengahan, dan 3 di akhir, digenapkan jadi 10 dengan puasa pada tanggal 27 Rajab. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan amal-amal ibadah tersebut. Dan ini ingatkan, jadi masyaallah ikhwan, keutamaan daripada puasa-puasa sunnah ini adalah kesempatan untuk kita mempermudah membayar qada. Ya, tapi anda ingatkan, kalau kita punya utang puasa nak digabung dengan puasa sunnah, boleh dah? Boleh. Nak digabung dengan puasa sunnah boleh.
Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu udah sering sih sebenarnya Anda jelaskan di majelis ini ya. Kalau seandainya lupa, untuk diingat-ingat terus. Kalau nak bayar qada, karena kita ini bakal ketemu di hari Senin, bakal ketemu di hari Kamis, dan itu dianjurkan untuk puasa. Untuk uang yang qada itu tidak boleh kalau telah terbit daripada matahari, terbitnya fajar, dia untuk memasang niat. Tidak baca. Jadi kalau sudah azan subuh, datang waktu fajar, nanti baru niat. Itu tidak sah. Kodoknya tidak baca. Layaknya seperti puasa wajib di dalam bulan Ramadan. Jadi zaman lebih niatnya harus dimulai dari malam. Jadi dari sebelum terbit fajar, malam-malam ini tidak niat lah. Nawaitu shauma ghadin qadaan. Ya, li Ramadan lillahi ta'ala. Harus dari malam ini. Tapi ingat ya, yang kedua yang Anda tekankan, niat itu letaknya di dalam hati, bukan di lisan. Karena an-niat mahalluha qalbun, tempatnya itu di jiwa hati. Wa talaffadhu biha sunnah, menyebutkan melafazkan niat itu adalah sunnah. Layaknya seperti kita salat. Kita ngomong macam ini, sholli fardhal isya'i arba'a raka'atin ma'muman billahi ta'ala. Tapi ketika itu takbir, Allahu Akbar, jiwa hati itu tidak niat, sah tak salatnya? Tidak sah. Tidak sah. Jangan keliru tentang masalah niat. Karena tidak katik ceritanya niat itu dilafazkan di lisan. Letaknya niat itu di dalam hati dan berbarengan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Melaksanakan takbiratul ihram. Paham ya? Nah, jadi niat itu juga hati. Kalau ente niat selama Ramadan, nawaitu shauma ghadin, seperti yang kita galak baca setelah habis sholat tarawih, tapi juga hati ente tidak niat, puasa itu bohong. Tidak puasa namanya. Karena kenapa? Dalam hati ente tidak langsung niat. Nah, paham ya? Jangan keliru lagi kayak gitu. Kamu kan sudah belajar fikih di sini sama Habib Duk, pasti detail itu tentang permasalahan niat. Anda cuma nyenggung dikit baik. Jadi niatnya dari subuh, dari malam, sebelum terbitnya fajar. Tapi kalau puasa sunnah, gampang deh. Kalau seandainya dari pagi, dari subuh, tidak minum, tidak makan, pokoknya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selagi belum tergelincirnya matahari masuk waktu zuhur, jam 8, jam 7, jam 9, jam 11, ente nak niat puasa sunnah, baca. Tapi dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi beb ana sudah makan dikit, tapi beb setengah teman tidak baca. Enggak. Niat beb tambah jam 9 bawa ini. Tapi ana tadi jam 7 lah makan. Setengah teman minum, tidak bisa. Tidak baca. Nah itu, jadi jangan lupa. Dan yang diniatkan pertama kali adalah niat kodok dulu. Setelah niat kodok daripada puasa sudah kita niatkan, tambahi baru niat puasa sunnah. Ya, contoh misal nanti di hari Kamis, ente bakal puasa, enggak puasa di bulan Rajab, sunnah hanya di dalam bulan Rajab, puasa hari Kamis itu dewek, dan puasa kodok. Maka niat ente dapat 3 kok pahala puasa. Nah ini keistimewaan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu perbuatan dia bisa mendapatkan fadilah, pahala, ganjaran yang begitu banyak, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya yang Anda tekankan di sini, ingatkan masalah niat tadi. Karena masalah niat ini banyak yang fatal. Dikiranya niat itu yola dia baca usolli fardol nawaitu shauma dari lisannya itu. Padahal itu bukan niat. Nah, sehingga dari sinilah kita akan membenarkan dari perbuatan ibadah-ibadah kita yang mungkin selama ini mungkin salah, ya kita kodok, ya, dengan anjuran-anjuran yang telah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Kalau seandainya, nah bib kacau ini, misal contoh, karena ini ada juga kejadian, ya Al-Fagir dapetin di majelis Kertabati, itu ketika membahas tentang fikih niat, ya, bab niat di dalam ilmu fikih. Banyak mereka yang terakhir datang ngomong sama anak cerita, beb anak nih selama ini sholat
Nyangko ana tu nawaitu usolli yang diucapkan di lisan itulah niat. Aku tak pernah maco juga hati. Nah, kira-kira makna beb, apa yang harus aku lakukan? Ya tentu selama yang kita lakukan kemarin, mudah-mudahan berharap kepada Allah diterima. Ya enggak? Tapi kewajiban kita untuk apa? Setelah mengetahui yang benar, tak boleh lagi melakukan yang salah. Dan apa yang sudah kita gawikan kemarin salah, untuk sekarang hukumnya wajib dikodok. Berapa lama kita kodoknya? Berapa lama yang tinggal gitu? Nah, ada cara mudahnya. Tidak mungkin dari pagi sampai sore kita tak bergerak-gerak di sejadah, tidak mungkin. Karena kita ada aktivitas. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menganjurkan kita untuk melakukan semua solat-solat yang kita kodok untuk solat yang kita tinggalkan dengan uzurkah atau tidak ada uzurkah, ya, dengan sengaja atau tidak sengaja kah, setiap habis solat tegak solat lagi, setiap tegak habis solat tegak lagi, terus habis maghrib tambah siko solat kodok maghrib, habis isya bangun lagi setelah solat isya kodok isya, subuh habis subuh tegak lagi kodok subuh. Nah, cuman kalau kodok subuh jangan digawe ke masjid, ya, kaji ujung-ujungnya timbul fitnah. Karena habis sholat subuh tak boleh sholat apa-apa lah lagi, ya. Habib dak apa ini masjid kan Baitur Rahman, wongnya tahu kalau tentang masalah sholat, tentang masalah kodok, wongnya ahli majelis gala. Iya, tapi tak seluruh wong yang sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh balik majelis. Ada yang tidak balik majelis, hingga kadang-kadang kaji menimbulkan fitnah. Jadi kalau untuk kodok subuh jangan ketika kita sholatnya di masjid, tapi balik. Ketika balik sholat kodok subuh. Atau sebelumnya, ya enggak. Sebelum sholat subuh untuk kodok subuh dulu, boleh tak? Boleh. Dah jadi masalah. Afdal mana? Afdal sunnah atau afdal wajib? Afdalnya adalah afdal mengkodok daripada sholat yang wajib. Jadi jangan kita kaget banyak sholat sunnah, tegak duduk sholat sunnah. Tapi apa? Kodok kita masih banyak. Utang sholat kita masih betul. Afdal mana? Ya afdal kodok lah daripada melaksanakan sholat sunnah. Karena yang namanya hutang harus dibayar, dan kewajiban sholat itu tidak ada yang meringankannya. Dari siapapun itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu arba, itu beliau kalau pas ketika didatangi nama syaitan waktu itu tidak pernah ngaku-ngaku beliau. Tidak pernah terpengaruh daripada bujukan rayu syaitan itu. Karena kenapa? Beliau berpikir, siapa Abdul Qadir? Sedangkan Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW tidak dilepaskan oleh Allah daripada kewajiban. Sehingga tidak kata unsur-unsur yang meringankan kita untuk meninggalkan sholat. Apalagi yang memperbolehkan kita untuk tinggal sholat. Meringankan sholat lagi tidak boleh. Meringankan di waktu terakhir sampai kita nak keluar waktu. Dengan alasan gawian lah inilah anulah. Dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Tapi kalau seandainya hal tersebut menjadikan kita hati, pahaman orang yang sekarang boleh sholat itu cukup siko dalam sehari, 4-nya sudah tergabung jadi siko. Nah, ini hati-hati paham saya ini. Tidak ada yang memperbolehkan cuma sholat cukup dalam sehari itu siko waktu. Kalau kita udah niat tambah zuhur, asar, maghrib, isya di waktu subuh lah sholatnya. Nah, hati-hati, jangan sampai terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu, karena tidak ada sama sekali unsurnya. Kan Nabi Muhammad SAW ketika beliau perang, waktu sholat lagi sholat, perangnya dalam keadaan melaksanakan sholat. Saking kenapa kewajiban sholat itu sangat begitu dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditekankan oleh Nabi Muhammad untuk kita gara-gara sebagai umatnya. Dan baca wirid zikir selama di dalam bulan Rajab, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Fadhol sajandi untuk diterapkan, atau asatidzah yang lain, ustaz-ustaz yang mungkin menjadi imam di sini untuk diterapkan karena fadilahnya sangat besar. Membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya kapan? Ba'da subuh, dan kalau habaib biasanya itu di ba'dal isya. Dua, habis subuh sama habis isya. Dan dianjurkan kita untuk memperbanyak istighfar di dalam bulan tersebut serta baca doa.
yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, tidak terasa perasaan Rejab baru kemarin. Ya, sudah masuk Rejab lah, Rejab lagi. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan selalu izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kita bisa bertemu, berjumpa, melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan taat di dalam bulan Rajab yang akan datang. Allahumma balighna fi syahri Rajab, Allahumma balighna fi syahri Rajab, Allahumma balighna fi syahri Ramadan, Allahumma balighna fi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran wa hafadhna min az-zunub wal azam warzuqna husnul khitam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimin ila ahsanil hal bi haqqi maula bilal wa bi haqqi haula ar-rijal. Allahumma hadina min hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.